Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto kembali ke angka 2,04 triliun dolar atau turun sekitar 4,98%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 44.700-an, Ethereum 3.253, BNB 419 dolar, XRP 0,82, Solana 122 dolar, Cardano 1,12, Terra Luna 99, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 92,03 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 4,sekian% hingga kurang lebih 6%. Dan top performernya adalah Solana karena masih hijau hari ini 1,62% ke 122,93 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan analis debate Bitcoin's next step after today's 45.5k retest. Jadi, kita mendapati Bitcoin kembali terkoreksi ke kurang lebih sekarang 44 ribuan, dan banyak orang mulai komentar lagi mensangkut pautkan gitu ya dengan tweet yang dilakukan oleh si Michael Saylor beberapa hari yang lalu, di mana diumumkan bahwa pada saat itu MicroStrategy, anak perusahaan dari MicroStrategy, itu melakukan pembelian Bitcoin dari hasil mereka melakukan pinjaman uang, dan nominalnya cukup besar, ratusan juta dolar. Dan lagi-lagi, kita sepertinya mendapatkan Michael Saylor effect, di mana setiap kali Michael Saylor mengumumkan mereka membeli, biasanya tidak lama kemudian, mungkin 2-3 hari kemudian, kita akan mendapati semacam koreksi atau dump. Percaya atau tidak percaya, tapi hal ini seringkali terjadi gitu guys. Jadi, apakah menurut kalian sebenarnya Michael Saylor itu selama ini ngeprank kita gitu kan? Dimana dia mengatakan dia membeli, padahal dia menjual. Silakan taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan tentunya dengan adanya koreksi semacam ini memicu lagi perdebatan lah ya di antara para technical analis di luar. Nah, kita bakalan bahas apa yang mereka sekarang lagi pantau gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini juga sebenarnya mirip ya dengan analisa saya, bahwa dia mengatakan this is just a short term correction. Dan saya pengen kasih catatan ke kalian bahwa so far guys, kita masih melihat koreksi yang termasuk sehat di Bitcoin. So far ya. Bahwa kita sudah mendapati pergerakan di Bitcoin dari kurang lebih 37 sampai 38 langsung menuju ke 48.000. Itu ada pergerakan sebesar 10.000 dolar. Jadi akan sangat make sense kalau kita sekarang mendapati semacam koreksi. Dan so far kenapa saya sebutkan ini koreksinya masih termasuk sehat? Karena sekarang kita masih berada di area yang sebelumnya ini merupakan major resistance. Dan sekarang kita berada di area ini, dan kita coba untuk ngeflip area yang sebelumnya major resistance, kita coba untuk flip menjadi area support, gitu ya. Dan sekarang kita masih berada kurang lebih di area ini. Itulah kenapa saya masih kategorikan koreksi ini masih dalam keadaan yang sehat. Berbeda cerita kalau kita sudah closing lagi di bawah area ini. Oke, jadi so far kita masih berada di kurang lebih area sekitaran major support kita. Oke, dan kemudian kalau kalian lihat ke bawah, menurut saya ini adalah seseorang yang cukup niat gitu ya. Namanya BTC Fuel. Dan dia mencari fractal pattern antara yang terjadi sekarang dengan Bitcoin di tahun 2012. Oke, di mana menurut dia ada terjadi kesamaan dari segi pattern maupun indikator. Pattern yang mirip menurut dia adalah kita membentuk semacam bullish pennant. Oke, di sini juga bullish pennant. Kemudian kita breakout dari bullish pennant tersebut. Ketika breakout, kita kemudian sideways, kita sideways di sini juga dan mendapatkan semacam resistance di sini, di sini juga resistance, dan kemudian kita breakout dari resistance tersebut dan mulai sideways. Di sini juga kita udah breakout, namun pertanyaannya apakah kita mampu maintain nih di atas area ini dan melakukan sideways? Dan menurut dia kalau kita melakukan hal yang sama, ya harusnya kita akan bisa menepati rally berikutnya ke atas. Dari segi indikator juga menurut dia mirip, kita sekarang bermain di atas MA di RSI-nya. Oke, di sini juga di atas RSI-nya bermain di atas MA-nya. Jadi kesamaan secara pattern dan juga indikator menurut si BTC Fuel. Oke, jadi itulah yang pertama.
Nah, yang berikutnya, ini menurut saya juga cukup menarik ya, bahwa per hari ini kita melihat Luna Foundation alias si Do Kwon itu tidak lagi membeli Bitcoin untuk hari ini, guys. Oke? Dan seperti yang kita ketahui, selama semingguan terakhir, hampir setiap hari Do Kwon itu melalui Luna Foundation itu membeli Bitcoin. Dan mereka belinya itu nggak nanggung-nanggung, guys, ratusan juta dolar. Dan per hari ini kita melihat mereka stop dulu. Saya nggak tahu apakah ini sebuah kebetulan, ataukah memang mereka sedang menunggu harga lebih murah, ataukah ada alasan lain. Gak ada yang tahu. Hanya si Do Kwon dan Tuhan yang tahu gitu, guys. Cuman yang kita tahu per hari ini mereka tidak melakukan pembelian. Oke? Nah, yang terakhir, tentunya seperti yang kalian ketahui juga, biasanya ketika ada pergerakan yang cukup masif di market, kita akan mendapatkan likuidasi yang cukup besar juga. Dan semalam sebenarnya saya udah ingatin ya di video kemarin siang bahwa guys, kita bakalan mendapati closing monthly candle dan kemungkinan kita akan mendapatkan semacam volatilitas di market. So kalian harus berhati-hati, apalagi kalau misalnya kalian yang merupakan short term trader. Dan mudah-mudahan gitu ya, tidak ada satupun dari kalian yang termasuk ke liquid hari ini. Karena per hari ini 24 jam terakhir itu ada sebesar 114.000 traders yang ke liquid. Itu adalah sebuah angka yang sudah lama tidak pernah kita lihat. Jarang-jarang lagi kita melihat dalam 24 jam terakhir itu ada ratusan ribu traders ke liquid, guys. Dan value-nya itu 385 juta dolar. Dan tidak mengherankan karena kita mendapati dip atau koreksi ke bawah, maka biasanya yang terjadi adalah kebanyakan orang yang terliquid itu adalah orang yang long. Dan 86,33%-nya adalah orang-orang yang long, value-nya itu 332 juta dolar. Dengan ini mengingatkan kita lagi, guys. Sekali lagi, mungkin saya sampai bosan ingatin kalian, jangan sampai kalian over leverage. Kalau kalian pengen bertahan di dunia trading, yang harus kalian lakukan paling penting adalah manage resiko kalian. Manage resiko itu bisa jadi dengan position size kalian, itu dikontrol. Kemudian stop loss-nya itu harus ada. Itu kan, risk and reward-nya seperti apa. Itu harus semuanya kalian kontrol. Tidak ada boleh satupun yang ketinggalan. Karena kalau misalnya kalian mempunyai risk and reward yang baik, kalian mempunyai position size control yang baik, tapi kalau kalian tidak menaruh stop loss, sama aja. Sebaliknya juga sama. Kalau kalian ketiga ini kalian tidak lakukan salah satunya, ya biasanya hanya tinggal menunggu waktu kalian akan mendapatkan liquid gitu ya. Biasanya seperti itu. Kecuali modal kalian tidak terbatas gitu ya. Itu ya bisa jadi kalian mampu bertahan. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa sampai sekarang saya masih melihat koreksinya termasuk cukup sehat? Karena sekarang kita masih berada di area yang sebelumnya menjadi key level gitu, guys. Key level resistance yang seharusnya secara teori ketika kita breakout, maka kita akan jadikan area ini sebagai area major support. Kita flip menjadi area support gitu ya. Dan so far tentunya kita belum bisa mengatakan bahwa kita mampu bertahan di area ini. Karena ya kita belum closing candle daily gitu ya. Saya pengen lihat bahwa kita mendapati ada semacam perlawanan dari para bulls. Oke, kemudian kita mampu close at least masih di sekitaran area di sini. Oke. Dan kalau kita perhatikan, kenapa saya juga katakan ini masih koreksi yang sehat? Karena kita sudah berhari-hari gitu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut itu candle hijau. Jadi kalau kita mendapati ada 3 candle merah, itu menurut saya masih cukup wajar. Dan juga kalau kita manfaatkan Fibonacci retracement, sebenarnya belum banyak yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena sekarang kita juga masih terkoreksi, nyampenya baru 0,382 Fibonacci retracement gitu guys. Oke, jadi dari rally terakhir di sini kita sekarang lagi menyentuh 0,382 yang mudah-mudahan mampu ditahan, oke, dan kita mampu mendapatkan bounce dari sini ke atas. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita kembali breakdown di bawah area ini, oke, dan kita mendapatkan closing daily candle di bawah area ini, maka menurut saya chance-nya akan lebih besar bahwa kita akan kembali revisit ke area lower trend line yang harusnya berada kurang lebih di 40 ribuan di sini. Oke, jadi itu adalah untuk senario bearish-nya.
Kalau untuk bullishnya tentunya kita harus mampu melihat para bulls mempertahankan area ini terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, secara midterm gitu guys, secara midterm, selama Bitcoin mampu bertahan di atas area ini, saya biasnya masih akan sedikit ke arah bullish. Tapi kalau misalnya kita udah berada di bawah ini, saya biasnya akan netral secara midterm. Tapi kalau misalnya kita udah breakdown dari area ini, maka saya akan cenderung ke arah bearish. Nah, kenapa? Kenapa di area ini saya masih cenderung netral? Karena perlu kalian ingat guys, di weekly chart itu, ini udah sering ya kita bahas, di weekly chart kita melihat area key levelnya tetap berada kurang lebih di sekitaran 42 sampai 43 ribu di sini. Jadi walaupun misalnya kita menembus lagi ke bawah dari area key level 45 sampai 44 ribu, maka nextnya masih ada di key level weekly chart di 42 sampai 43 ribu. Dan bisa jadi kita akan tertahan di sekitaran area di sini. Jadi saya masih akan netral selama kita berada di sekitaran area ini. Tapi kalau misalnya kita udah breakdown dari yang potentially merupakan bear flag, atau sebagian orang mungkin nyebutnya ascending triangle, dan kalau kita breakdown ke bawah, tentunya itu akan menjadi sebuah potensial pelanjutan koreksi ke bawah. Dan next level yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita breakdown dari sini adalah tentunya sudah di area 30.000. Yang tentunya kita nggak pengen kehilangan gitu guys. Karena kalau kita sampai kehilangan 30.000, menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan kembali revisit ke sekitaran area 20.000 sampai kisaran 23.000, kurang lebih di sekitaran sini areanya. Gitu ya. So itulah senario bearish-nya. Untuk senario bullish-nya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, saya pengen ngelihat Bitcoin mampu bertahan di sekitaran area ini terlebih dahulu. Namun so far tentunya kita belum mempunyai bukti yang jelas secara price action bahwa para bull sudah kembali masuk atau kembali mendominasi. Karena yang kita lihat sekarang masih sell off-nya cukup dalam. Oke, disertai juga dengan volume. So, belum ada alasan bagi kita sekarang untuk masuk ke market menurut saya. Kecuali kalau misalnya nanti kita dikasih setup berupa double bottom atau triple bottom mungkin, atau semacam inverse head and shoulder untuk mengatakan ke kita bahwa kemungkinan market akan kembali reverse dari sini. Nah, dari sana mungkin saya akan baru mengconsider kembali masuk ke market. Tentunya dengan kondisi market seperti ini, di mana kita mendapatkan sell off dengan momentum yang cukup deras, walaupun kita mendapati double bottom atau triple bottom di sini, kalian harus tetap hati-hati ketika masuk. Menurut saya kalau kita masuk dengan keadaan seperti ini, ya stop loss-nya harus ketat gitu ya, dan ya posisi sensasinya juga harus kalian kontrol. Tapi tentunya untuk sekarang kita belum mendapatkan hal tersebut terjadi. Yang kita baru tahu sekarang Bitcoin kembali nge-retest area major level di sekitaran 44 sampai 45 ribu. Itu yang sekarang baru kita tahu. Cuma kita belum tahu apakah kita akan mendapati bounce dari sini. Karena yang menurut saya terjadi sekarang ya kita masih ya terkonsolidasi sedikit lah. Kita belum bisa kategorikan ini sebagai bounce karena ini cuma secuil doang daripada sell off di sini. Oke, yang pengen saya lihat adalah bulls kembali masuk dengan cara ya kita melihat semacam momentum lagi. Kemudian mungkin kita akan mencoba untuk kembali retest low di sini, membentuk pattern reversal, double bottom, triple bottom, terserah apapun itu. Kalau misalnya kita dapat seperti itu, nah dari sini mungkin saya baru akan ikutan masuk lagi ke market. Sebelum hal tersebut terjadi, ya saya masih akan tetap menunggu terlebih dahulu karena kemarin kita menunggu breakout dari bull flag-nya di sini. Oke. Ini adalah bull flag kemarin. Dan kita tidak sempat untuk breakout ke atas karena kemarin kita expect dia breakout dan saya akan masuk mungkin cari setup di sini, tapi ternyata nggak dikasih dan ternyata kita malah breakdown gitu ya. Jadi bull flag di sini tidak lagi valid. Oke, so sekarang kita akan kembali mencari pattern baru gitu ya. Kalau misalnya dikasih, kalau tidak ya apa boleh buat. Dan tentunya sekali lagi saya nggak pengen ngelihat Bitcoin closing daily candle itu di bawah area di kotak biru di sini. Kalau kita mampu closing candle di bawah area ini, menurut saya ya ini bukan indikasi baik dan chance-nya cukup tinggi kita akan kembali revisit ke lower trendline sebelumnya. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.